Ibu, bapak, bersaudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, khususnya seluruh warga jemaat GPM Shalom yang sedang merayakan ibadah minggu di rumah masing-masing. Terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Sepengetahuan beta, salah satu jemaat GPM yang mulai mempopulerkan Shalom menjadi sebuah salam di lingkungan gereja Tuhan di Ambon, Maluku ini adalah jemaat GPM Shalom. Tentunya ini merupakan sebuah catatan sejarah yang tidak boleh dilupakan. Karena itu, lebih dari sekadar sebuah ucapan atau sebutan nama jemaat atau gedung gereja, maka kita berdoa kiranya dari jemaat GPM Shalom ini, kiranya Kristus Sang Raja Shalom itu memampukan seluruh pelayan dan warga jemaat GPM Shalom, termasuk saudara, keluarga-keluarga, untuk dapat mewartakan damai sejahtera Allah itu dalam segala situasi. Terlebih lagi pada hari ini, kendati kita diterpa dengan badai corona, namun hendaknya kita tetap bersuka cita. Sebab justru pada hari ini, sesungguhnya kita sedang berada dalam sebuah perayaan besar dalam sejarah kehidupan gereja Tuhan. Saudaraku, hari ini sungguh spesial. Sebab beta menyebutkan hari ini sebagai hari ulang tahun gereja sedunia. Kalau dalam kalender gerejawi, hari ini dikenal dengan sebutan Hari Pentakosta yang bertepatan dengan Hari Pencurahan Roh Kudus. Namun bila kita memahami sungguh-sungguh momentum Pentakosta tersebut, maka kita dapat mengerti bahwa momentum Pentakosta itu sama halnya dengan momentum kehadiran gereja Tuhan. Sebab gereja tidak mungkin ada tanpa Roh Kudus. Oleh karena itu, marilah kita saling mengatupkan kedua telapak tangan di depan dada kita, dan dengan sukacita kita berkata seorang terhadap yang lain, "Selamat ulang tahun gereja Tuhan." Ayo semuanya satu terhadap yang lain ucapkan kata-kata itu. Ucapan ini tampaknya sepele, tetapi justru ini mengandung makna dan pesan yang amat penting dan menentukan. Sebab seperti kata lagu Kidung Jemaat 257, "Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, gereja adalah orangnya." Jadi sekali lagi, ketika tadi kita mengucapkan selamat ulang tahun gereja Tuhan, sesungguhnya kita semua saling melepaskan harapan dan kebahagiaan satu terhadap yang lain. Singkatnya dengan mengucapkan selamat ulang tahun gereja Tuhan, kita semuanya membangun sebuah sukacita yang luar biasa, supaya gereja kita ini betul-betul ada dalam kuasa dan pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Pertanyaan yang sederhana tapi merupakan hal yang cukup serius adalah, bagaimana mungkin saudara dan beta, katong semua ini merasakan bahagia dan sukacita dalam merayakan ulang tahun gereja Tuhan sedunia ini, justru ketika kita berada di masa-masa suka dengan pandemi corona ini? Bukankah ini sesuatu yang kontras? Bagaimana kita bisa bersuka cita dengan hari Pentakosta atau hari jadinya gereja Tuhan ini, sementara krisis yang kita hadapi membuat kita penuh dengan kecemasan, ketakutan, bahkan mungkin saja banyak yang sudah jenuh, bosan, pastiu karena tak kurung terus dalam rumah. Di sisi lainnya, kita pun juga patut mengakui bahwa jika dibandingkan dengan hari raya gerejawi seperti Natal dan Paskah, tampaknya hari Pentakosta seperti dianaktirikan. Padahal kalau dipikir-pikir, semestinya hari Pentakosta itu sangat penting kita rayakan. Karena kalau diperhatikan urutannya, setelah Yesus lahir, ia menderita, mati, bangkit, dan naik ke sorga. Lalu pada hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan. Maka zaman kehidupan gerejawi yang saat ini dijalani adalah kita justru hidup di masa antara zaman Pentakosta hingga kedatangan Tuhan Yesus kembali. Karena itu tidak heran bila Pentakosta itu justru dalam zaman gereja mula-mula sangat mendapat tempat dalam perayaan gerejawi, ditempatkan sebagai mahkota dalam perayaan-perayaan hari-hari gerejawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, hal yang jauh lebih penting bagi kita saat ini adalah pelajaran tentang sikap atau respon seperti apakah yang dapat kita petik dari perayaan Pentakosta ini di tengah konteks pandemi COVID-19 ini,
Terlebih bila ditempatkan dalam bingkai tema mingguan kita saat ini, Roh Kudus menggerakkan manusia merawat relasi kehidupan. Sebab yang menentukan sekarang bukanlah soal perayaannya, bukan juga soal pandeminya. Sebab kita bisa membuat perayaan Pentakosta dengan berbagai bentuk dan caranya, sama seperti yang terjadi di Yerusalem pada masa itu. Orang-orang banyak datang untuk membuat perayaan Pentakosta dari sisi latar keagamaan Yahudi, yakni perayaan turunnya Taurat Tuhan dan juga perayaan pesta syukur pasca panen di hari yang ke-50. Namun yang terjadi, saudara, pada saat itu Tuhan justru membuat sebuah transformasi ritual menjadi sesuatu yang luar biasa ketika Ia memberikan kuasanya melalui pencurahan Roh Kudus. Dan kita tahu dalam bacaan-bacaan kita, ada banyak orang yang berkenan dilawat Tuhan, tapi tidak sedikit orang juga yang enggan memberi diri mereka untuk dilawat dan percaya terhadap kehadiran Allah melalui Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, baik perayaan Pentakosta atau kita pakai nama gereja kita, atau mungkin nama diri kita dengan sebutan Pentakosta, tetapi saudaraku, yang paling menentukan adalah apakah hidup kita sudah sungguh-sungguh dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus ataukah tidak? Demikian juga halnya dengan pandemi corona ini. Kita semua sadar dan patut mengakui bahwa wabah atau krisis ataupun bencana apa saja bisa datang silih berganti dalam hidup kita. Hari kemarin kita menghadapi bencana alam. Hari ini kita mengalami bencana non-alam. Dan hari esok pun kita tidak tahu bencana apa lagi yang akan kita hadapi. Tapi ingatlah saudaraku, yang jauh lebih penting dan menentukan adalah bagaimana sikap atau respons kita dalam menghadapi krisis atau bencana tersebutlah yang justru akan menentukan apakah kita dapat berhasil keluar sebagai orang yang menang atau orang yang kalah, atau mungkin orang yang tidak jelas. Kalah tidak, menang pun tidak. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua catatan penting yang dapat kita pelajari dari konteks bacaan kita, yang kita tempatkan dalam spirit perayaan Pentakosta dan sekaligus dalam konteks krisis pandemi corona ini. Yang pertama, semangat kekitaan yang tepat akan sangat menentukan seluruh hidup dan perjuangan kita. Beta ulangi, semangat kekitaan yang tepat akan sangat menentukan seluruh hidup dan perjuangan kita. Dari perkop bacaan kita yang pertama dan kedua, kita dapat melihat ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya adalah bahwa baik kisah pembangunan Menara Babel maupun kisah pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, kedua perikop ini sama-sama menyebutkan tentang berkumpulnya sejumlah orang dalam jumlah besar di suatu tempat dengan sebuah maksud. Sejumlah besar kumpulan orang tersebut berhasil mengalami sebuah spirit kebersamaan yang melintasi perbedaan satu dengan yang lainnya. Namun sayangnya, di tengah spirit kebersamaan tersebut ada hal yang sangat berbeda di antara kedua kisah tersebut. Pada kisah Menara Babel, kita jumpai ada 5 kali kata kita dipakai sebagai kata ganti orang pada ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Orang-orang yang berkumpul berkata, marilah kita membuat batu bata, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota, marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudaraku, kita tahu betul bahwa semangat kekitaan itu sangat luar biasa pengaruhnya. Begitu luar biasanya pengaruh dari semangat kekitaan tersebut, sampai-sampai Tuhan sendiri berkata dalam ayatnya yang ke-6, mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Sungguh luar biasa, saudaraku, semangat kekitaan tersebut. Ketika kita bersatu, maka itu akan membawa sebuah kekuatan yang maha dahsyat untuk kita bisa melakukan apapun. Namun, saudaraku, sayangnya, semangat kekitaan tersebut khususnya dalam kisah pembangunan Menara Babel, memiliki tujuan yang tidak sesuai atau yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Ketika spirit kekitaan itu dibangun dan ditumbuhkan untuk mencari nama, mencari kehormatan, dan hanya mencari kepentingan diri sendiri di luar kehendak Tuhan, maka yang terjadi adalah kehancuran. Beta harap katong ingat sungguh-sungguh pernyataan ini. Apabila kita membangun sebuah kebersamaan yang bertujuan untuk mencari nama dan kepentingan sendiri, atau lebih tegasnya, apabila kekitaan yang kita perjuangkan itu hanya untuk mencuri kemuliaan Tuhan dan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, maka yang akan terjadi adalah sebuah kehancuran. Prinsip ini akan berlaku dalam konteks apapun, dari kelompok keluarga yang terkecil, gereja, masyarakat, bangsa, bahkan persekutuan masyarakat dunia sekalipun. Ketika Tuhan dinomorduakan dan manusia yang dipertuhankan, maka jangan heran bila yang akan dituai adalah kehancuran. Saudaraku, sementara pada kisah di bacaan perikop kedua, kisah para rasul 2, tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus, terlihat sungguh bahwa Roh Kudus yang dicurahkan itu mampu mewujudkan kekitaan yang melintasi perbedaan apapun, suku, bahasa, budaya, dan sebagainya. Ayat 11 katakan bahwa orang-orang yang telah dikuasai oleh Roh Kudus itu berkata satu terhadap yang lain demikian. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Coba perhatikan saudara, bahwa tampak betul ada perbedaan antara kisah di Yerusalem dengan kisah di Babel itu. Kalau kisah pembangunan Menara Babel itu, orang-orang yang berkumpul walaupun dengan semangat kekitaan, tetapi yang mereka cari dan beritakan adalah untuk kepentingan kehormatan dan kemuliaan mereka, supaya menara yang mereka bangun itu mencapai puncaknya sampai ke langit. Dan itu artinya mereka akan mencoba untuk menandingi dan menyamai Tuhan. Maka inilah yang menjadi pangkal sebab mereka hancur lebur berantakan. Sementara pada kisah di Yerusalem kita jumpai bahwa orang banyak yang dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus itu memiliki semangat kekitaan. Tetapi kekitaan tersebut mereka tunjukkan, mereka perlihatkan untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Dengan demikian pelajaran pertama ini yang kita dapatkan adalah bahwa di tengah situasi pandemi corona ini, maka sebagai keluarga orang percaya, kita harus membangun semangat kekitaan, semangat kebersamaan, agar kita dapat saling peduli satu dengan yang lainnya. Namun ingatlah bahwa semangat tersebut haruslah ditempatkan dalam sebuah kesadaran dan kepentingan bahwa semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Jangan ada yang pernah coba-coba untuk mencuri kemuliaan nama Tuhan dengan mencari nama dan kepentingannya sendiri atas nama kebersamaan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui segala hidup dan kesaksian kita. Bahkan di tengah kesulitan wabah ini pun, sebagai gereja kita dapat menggalang semangat kebersamaan untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan melalui hidup kita yang saling peduli dan mengasihi satu terhadap yang lainnya. Hal yang kedua, saudara, bersama Roh Kudus kita mampu menghadapi dan memenangkan segala perkara. Kita ulangi sekali lagi, bersama Roh Kudus kita mampu menghadapi dan memenangkan segala perkara. Gereja yang terbentuk di hari pencurahan Roh Kudus di Yerusalem itu sesungguhnya persekutuan yang baru terbentuk di tengah krisis yang tidak mudah. Kita tentu masih ingat bahwa beberapa waktu sebelumnya para murid sendiri diperhadapkan dengan peristiwa kematian, kebangkitan, dan perpisahan dengan Yesus yang terangkat naik ke sorga. Sebagai orang-orang yang telah hidup dan melayani dengan Yesus selama kurang lebih 3 tahun, tentunya situasi ini tidak mudah, apalagi di tengah kekuasaan Romawi saat itu. Pada sisi lainnya, orang-orang yang berkumpul juga menghadapi sebuah situasi yang mencengangkan, yang mengejutkan seperti yang digambarkan dalam ayatnya yang ke-7. Mereka semua tercengang dan heran. Bahkan ketika orang-orang percaya telah dikuasai Roh Kudus, mereka pun masih mendapat sinisme dari orang yang tidak percaya dengan menyindir mereka sebagai orang-orang yang sedang mabuk oleh anggur manis. Namun sebagaimana kita tahu dalam bacaan-bacaan selanjutnya, momentum hadirnya Roh Kudus
telah sanggup untuk mengatasi segala krisis dan situasi yang mengejutkan tersebut. Oleh karena itu, hampir di seluruh bagian kitab Kisah Para Rasul, kita jumpai gereja Tuhan yang mula-mula itu bersama dengan para rasul yang begitu luar biasanya memberitakan Injil Tuhan di tengah pelbagai situasi yang tidak mudah, sehingga gereja pun bisa tetap hidup dan berkarya dari zaman ke zaman sampai di saat ini. Roh Kudus itu adalah penghibur dan sekaligus penggerak. Dia penolong kita. Dan itulah yang Yesus janjikan ketika dia terangkat ke sorga itu. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ia katakan dalam firman-Nya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan Tuhan memberikan kita Roh Kudus itu. Kata yang dipakai itu adalah dunamus. Dari kata dunamus ini lahirlah kata dinamit. Dan saudara bisa bayangkan, kita semua tahu bagaimana dahsyatnya sebuah dinamit. Dinamit itu semacam sebuah dinamo atau aki pada mesin misalnya. Secanggih-canggihnya sebuah mobil itu, berapapun harganya, tapi kalau tanpa ada sebuah dinamo, aki, maka mobil itu tidak mungkin akan hidup dan bergerak atau berjalan. Seperti itulah kuasa Allah dalam Roh Kudus. Ketika dia hadir, dia akan memampukan kita untuk melakukan tugas bukan hanya sebagai saksi, tetapi sekaligus menjadi bukti. Bukti artinya melalui seluruh hidup kita, keseharian kita menghadirkan, memperlihatkan, menyaksikan tentang Kristus yang bangkit hidup dan menang itu. Pelajaran yang penting ini kita dapati juga bahwa situasi pandemi corona ini datang begitu mengejutkan, membuat banyak di antara kita tercengang, diliputi dengan berbagai keheranan dan tanda tanya. Sampai kapankah pandemi ini akan berlalu daripada kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, momentum Pentakosta ini justru memberikan penegasan kepada kita semuanya bahwa Tuhan yang memberikan Roh Kudus itu menolong, menghibur dan menggerakkan kita. Ia akan memampukan kita melewati semua perkara yang sulit ini. Ketika sebagai pribadi, keluarga, persekutuan gereja Tuhan, kita semuanya terbuka untuk memberi diri, dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sungguh percaya kita akan selalu dimampukan untuk menghadapi pelbagai situasi yang sulit ini. Saudaraku, kita ingat perkataan firman-Nya di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4b, bahwa roh yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir, cemas, takut, ataupun putus asa. Marilah saudaraku, justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kita boleh merasa betul-betul sukacita. Kalau tadi di awal pemberitaan ini, beta ajak katong untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Dengar baik-baik, itu bukan sama sekali bahwa semangat Pentakosta ini cuma kita rayakan atau kita alami setahun sekali. Kita tunggu tahun depan lagi baru kita ada dalam sukacita Pentakosta. Oh, tidak demikian saudara. Roh Kudus itu telah dicurahkan, ditawarkan, diberikan bagi kita. Dan setiap hari, sekali lagi setiap hari, setiap saat kita akan memberi diri, membuka diri untuk dikuasai dan dipimpin. Termasuk di tatanan kehidupan yang sekarang ini disebut dengan the new normal. Tatanan kehidupan yang baru. Dengan segala kebiasaannya. Yang ketong sendiri juga saya tahu ini sampai kapan. Tapi dengar baik-baik, dalam sukacita, dalam iman dan pengharapan kita kepada Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kita, sumber kekuatan, inspirasi, pertolongan kita, penghiburan kita, maka kita akan terus melangkah
membawa sebuah kesaksian melalui seluruh hidup kita, dan kita membuktikan bahwa kita adalah gereja Tuhan, gereja dari Kristus yang telah bangkit, hidup, dan menang. Dan kepadanya kita menghadirkan buah-buah Roh Kudus, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Selamat Pentakosta. Tuhan memberkati kita. Shalom.